Perkenalkan, nama saya Desi Rizkawati Limbong dengan NIM 1243313020 kelas CPG PAUD, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara. Materi yang pertama itu ialah pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata ide dan logos. Idea berarti gagasan, konsep ataupun cita-cita, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang gagasan atau ajaran mengenai ide-ide dasar yang menjadi pedoman hidup. Jadi dapat dikatakan bahwasanya ideologi itu merupakan kumpulan nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi itu memiliki peran penting, yaitu menjadi pedoman hidup dalam bersikap dan bertindak, menjadi pemersatu bangsa yang beragam, menjadi dasar penyelenggaraan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi adalah dasar yang mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia agar tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur dan tujuan negara. Materi yang selanjutnya ialah fungsi ideologi. Ideologi itu memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan negara, yaitu sebagai etika dalam menjalankan kekuasaan negara, sebagai dasar pemersatu dan kesatuan bangsa, sebagai pedoman dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan sebagai dasar dalam menjalankan fungsi negara, sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan politik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ideologi itu berfungsi sebagai pedoman utama agar kehidupan negara berjalan ke arah adil dan sesuai dengan nilai yang dianut. Materi selanjutnya yaitu macam-macam ideologi. Yang pertama itu ideologi fasisme, di mana ideologi fasisme ini bersifat totaliter, di mana kekuasaan terpusat pada satu pemimpin atau partai dengan ciri nasionalisme, ekstrim, miliaristik, dan cenderung diktator. Dan yang kedua itu komunisme, yang dimana ideologi yang berasal dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang kemudian dikembangkan oleh Vladimir Lenin, menekankan kepemimpinan bersama dan peran negara yang sangat kuat. Dan yang ketiga itu liberalisme, yang dimana ideologi yang menekankan kebebasan individu dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan agama. Dan yang selanjutnya itu ideologi Islam, di mana sistem kekuasaan yang didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir ialah ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya setiap ideologi itu memiliki ciri khas masing-masing, tetapi Pancasila bersifat lebih seimbang dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan materi yang selanjutnya ialah perbandingan Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama itu Pancasila versus liberalisme, yang dimana liberalisme ini menekankan kebebasan individu, sedangkan Pancasila menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Dan yang kedua itu Pancasila versus sosialisme, yang dimana sosialisme ini menekankan pemerataan oleh negara, sedangkan Pancasila tetap menghargai hak individu. Yang selanjutnya ialah Pancasila versus komunisme, yang dimana komunisme ini cenderung totaliter dan menolak agama, sedangkan Pancasila menjunjung demokrasi dan menghormati agama. Dan yang selanjutnya Pancasila versus sosialisme, yang dimana sosialisme itu menekankan pemerataan oleh negara, sedangkan Pancasila tetap menghargai hak individu. Dan yang terakhir itu demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan sekedar suara mayoritas. Ini dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila itu menjadi jalan tengah yang mampu menggabungkan nilai-nilai baik dari berbagai ideologi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Materi selanjutnya ialah bagaimana sih pentingnya Pancasila itu di tengah ideologi lain? Di tengah berbagai ideologi dunia, Pancasila itu memiliki peran penting sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, penjaga pemersatu dan kesatuan, penyeimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.
Ideologi juga menghargai agama, keadilan sosial, dan demokrasi. Jadi, Pancasila itu mampu menjadi jalan tengah di antara berbagai ideologi seperti liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Dari materi yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara merupakan dasar nilai dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi sumber dari segala aturan serta mengarahkan sikap perilaku dan kebijakan negara agar sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila itu berperan penting dalam menjaga pemersatu bangsa dan menjadi landasan menghadapi berbagai pengaruh ideologi lain.